sering terpecah-pecah, sering mau diadu domba. Ini kuncinya bagaimana, Ustaz? Ala adulukum ala akbaril kabair. Maukah kamu kutunjukkan dosa terbesar di antara dosa besar? Saya melihat itu juga adalah upaya Ustadz melakukan terobosan bagaimana mencari pemimpin yang baik. Masyarakat secara umum inilah yang akan menjadi pemenangnya. Nah, siapa yang bisa mempengaruhi masyarakat ini? Jangan lupa tonton Cakap, jangan tak cakap, subscribe, like, and share. Camera! Running! 101, 2, 3, take 2. Action! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bang Hardi. Ya, Ustadz, bila kita di YouTube, tentu di situ ada generasi milenial. Generasi milenial ini juga melihat dakwah Ustadz, tetapi kadang-kadang mereka juga, katakanlah dalam tanda kutip, menggunakan YouTube-nya dengan macam-macam hal. Saya contohkan. Mungkin Ustadz tidak pernah lihat ada lagu Indonesia yang berjudul Lati. Lati itu lidah dalam bahasa Jawa. Dia dalam bahasa Inggris. Lagu itu penyanyinya itu menggunakan topeng. Topeng dan berubah-ubah dia perempuan. Jadi seakan-akan malah ke arah menjadi hantu lah gitu. Atau katakanlah yang menakutkan. Kemudian itu diikuti, di-challenge oleh semua. Dan itu sekarang menjadi ramai. Lagu Lati pun lagi menjadi ya trending lah di YouTube. Nah ini kan satu persoalan sendiri. Belum lagi kalau kita lihat baru-baru ini ada TikTok ibu-ibu yang di jembatan Suramadu itu, yang tol itu dia turun. Karena untuk men-tiktokkan dirinya, walaupun di situ sudah tanda tidak boleh berhenti. Fenomena ini bagaimana Ustadz? Ini fenomena ingin viral, Bang. Jadi fenomena ingin viral ini adalah level pertama dari taraf keviralan. Pertama ingin viral, nanti lama-lama bosan dengan viral, lalu kemudian nggak ingin dikenal orang. Itu puncak. Nah, jadi ketika orang ingin viral, apapun dia lakukan, dan itu tertuntut terus. Nanti misalnya dia nari di jembatan, tiba-tiba follow viewernya banyak, maka dia mesti buat sesuatu yang baru supaya viewer ini bertahan. Akhirnya itu kan ada yang YouTuber Amerika yang kena penyakit COVID karena menjilat WC. Ada yang mati juga YouTuber itu karena makan binatang hidup. Jadi gurita itu dimakan. Nah, itu kenapa? Karena tertuntut terus ingin. Bedanya kalau niat kita kan tidak begitu. Bagaimana pesan-pesan dakwah sampai. Ini sebagai sarana saja. Dulu ada ustadz zaman radio, ada ustadz zaman TV, sekarang ada ustadz zaman internet. Dia tak tahu nanti ke depan zaman, dulu saya dikasih tahu radio. Setelah zaman radio, TV. TV mulai ditinggalkan, YouTube. Setelah YouTube ini adalah podcast. Nah inilah muncul ustadz cakap tak cakap tadi. Iya. Tapi semuanya kita beralih kebenaran pada dakwah Ustadz ya. Kalau kita memahaminya, kalau kita pahami dia sebagai sarana dakwah, maka kita memahaminya hanya sebagai sarana, bukan tujuan. Tapi kalau menjadikannya tujuan, nah itu bahaya, Bang. Iya. Kita berdakwah tentu juga mau menginginkan, bukan kita, semuanya menginginkan menjadi lebih baik. Dan selalu saja yang lebih baik itu dicontohkan, kita berharap pada pemimpinnya. Karena kata orang kalau satu negeri pemimpinnya baik itu menggambarkan umatnya atau katalah penduduknya itu juga baik. Saya melihat itu juga adalah upaya Ustadz melakukan terobosan bagaimana mencari pemimpin yang baik. Walaupun mungkin pada tahun-tahun lalu Ustadz juga di dalam tekanan-tekanan tertentu. Saya menyaksikan Ustadz naik ojek dari sebuah masjid tanpa sendal jepit. Terus ya macam-macam lah. Dan setelah itu ya kita didatangi oleh aparat. Saya tidak tahu perasaan Ustadz, tapi perasaan saya karena ikut bersama-sama agak gugup juga Ustadz. Kalau Ustadz pada saat itu bagaimana sebenarnya? Bang Hardi termasuk salah seorang yang pernah singgah dalam perjalanan hidup saya, dan pada momen-momen yang sulit, pada momen-momen yang mesti saya ingat dan akan saya ceritakan ke anak cucu saya
saya tulis dalam biografi saya, termasuklah itu. Nah, itu. Jadi kita kan waktu itu menghindari banyak hal yang kita hindari. Ya, kalau bisa dihindari, kalau tidak, ya tidak. Jadi dalam proses itu, Bang Hardy punya tawaran win-win solution. Bang Hardy menawarkan, akhirnya terjadilah kesepakatan, pertemuan, selamat, tanpa ada efek-efek negatif. Akhirnya selamat, dan saya yakin percaya 60% dari keberhasilan pertemuan itu karena ada Bang Hardy Hood di dalam. Saya waktu itu berjalan dengan anggota DPD Kepri, namanya Bapak Dr. Hardy Hood. Tapi saya tidak pernah merasa berjalan dengan orang besar. Saya selalu merasa jalan dengan, saya manggil abang tapi macam kawan aja. Gimana abang bisa memposisikan diri padahal abang jauh, padahal abang lebih tua, lebih berpengalaman, punya jabatan, punya kedudukan status sosial. Nah, gimana bang bisa memposisikan supaya orang juga dengan saya, supaya gimana caranya biar orang bisa menganggap kita kawan? Saya selalu berpikir, ya ini manusia biasa-biasa aja Bang, karena Ustadz, karena ada jabatan tak ada jabatan sama aja. Hari ini saya tidak ada jabatan, tapi Ustadz mau podcast dengan saya. Ini kan saya kira satu anugerah. Karena apa? Karena kalau orang cerita jabatan ke saya, ya tadi saya 10 tahun di DPD sudah berakhir, tapi mungkin berteman, bersilaturahim tidak akan pernah habis. Maka saya anggap siapa saja di depan saya, insya Allah ia akan menjadi sahabat saya sampai akhir hayat. Saya kira itu aja Ustaz. Tak ada, ya siapa sajalah saya kira buat saya adalah yang penting kita sama-sama bahagia bertemu itu aja Ustaz. Masya Allah. Ustadz, Ya. Pilpres sudah berlalu. Pilkada di depan mata. Kalau bisa Ustadz gambarkan profil apa yang kita harapkan pada pilkada ini yang hampir seluruh kabupaten provinsi di Indonesia kita ini sedang akan menyelenggarakan itu. Kama yuwalla alaikum. Sebagaimana sifat kamu, ya begitulah pemimpin kamu. Sebagaimana sifat kamu, begitulah nanti pemimpin yang kamu dapatkan. Dan dalam dunia demokrasi juga dikatakan, suara terbanyak itulah yang menang kan? Ya. Jadi sejalan. Jadi kalau kebanyakannya, ya kebanyakan masyarakat seperti itu, ya begitulah pemimpinnya. Jadi kalau masyarakatnya suka prank, ya dapat pemimpin tukang prank. Jadi kalau di kampung itu tukang prank semua, lalu kemudian dicalonkan misalnya kadesnya Ustadz. Jadi nggak mungkin tukang prank milih Ustadz, kata dia. Bagus kita pilih aja tukang prank ini, biar kita sama-sama ngeprank kan gitu. Ya. Jadi jangan heran kalau keputusan kades ngeprank, karena pemilihnya orang ngeprank. Nah, pengaruh masyarakat secara umum inilah yang akan menjadi pemenangnya. Nah, siapa yang bisa mempengaruhi masyarakat ini? Apa bisa Ustadz mempengaruhi masyarakat? Lihat aja follower Ustadz berapa, viewer Ustadz berapa. Bandingkan dengan follower konten-konten sampah. Konten-konten yang tak ada mendidik. Maka saya amat sangat senang dengan kehadiran cakap jangan tak cakap. Karena dia bisa menjadi arus penyeimbang. Saya berharap orang belajar dengan apa yang dilakukan Bang Hardy Hood. Bisa bermakna. Jangan berharap hanya, mungkin ada orang, cukuplah dengan mengelola yayasan. Bang Hardy Hood mengelola yayasan sampai perguruan tinggi. Cukuplah pengadian di DPD. Bang Hardy Hood 10 tahun di DPD. Cukuplah dengan bisnis perusahaan. Bang Hardy Hood punya bisnis. Lalu mau nyari apa lagi dengan ini? Kalau bukan menjaga keseimbangan ini. Jadi keseimbangan informasi ini mesti tetap dijaga. Kalau tidak orang searus saja semuanya. Semuanya satu arus bahaya. Mesti ada penyeimbang. Mesti ada keseimbangan. Mesti ada kiri, ada kanan, ada hitam, ada putih. Baru terjalin keseimbangan. Mesti mencerdaskan. Konten-kontennya mesti mendidik. Alhamdulillah. Saya amat sangat senang dengan apa yang abang lakukan. Sehingga
Ini bagian dari dakwah juga. Tapi sekali lagi tentang pilkada tadi, yang tentu hari ini selalu saja kita cerita umat kita ini, umat Islam sesungguhnya sering cepat tercerai-berai, Ustaz. Sering terpecah-pecah, sering mau diadu domba. Ini kuncinya bagaimana, Ustaz? Yang pertama, jangan terima money politik. Kalau dia maksa juga, ambil duitnya, jangan coblos orangnya. Ar-rashi wal murtashi la'ana Rasulullah SAW ar-rashi wal murtashi. Rasulullah SAW melaknat orang yang menyogok dan yang menerima sogok. Orang yang makan sogok, doanya tak dikabulkan Allah. Anna yustajabulah, mata'amuhu haram, makannya haram, masrabu haram, minumannya haram, malbasu haram, pakaiannya haram, ghudhiya bil haram, disuapkan makan haram. Anna yustajabulah. Apakah mungkin doanya dikabulkan Allah? Ayyumalah min nabata min haramin, setiap daging di badan tumbuh dari yang haram, fannaru aulabih, tempatnya api neraka. Yang kedua, pakai logika akal. Kalau dari awal saja dia sudah belikan kain sarung, kasih jilbab, ngasih net bola voli, membelikan rebana 1 set, tambah lagi duit 100.000, 500.000, berapa DPT, daftar pemilih tetap di situ 100 orang. 100 orang saja kali 100.000 sudah berapa miliar. Sementara gaji dia jadi bupati, wali kota, gubernur berapa? Untuk mengembalikan itu apa yang akan dia pakai? Pakai ini logika akal. Jangan angkat dia jadi pemimpin, dia akan berkhianat. Yang ketiga, ala adullukum ala akbaril kabair. Maukah kamu kutunjukkan dosa terbesar di antara dosa besar? Apa itu ya Rasulullah? Dosa terbesar di antara dosa besar adalah syahadatuz zur, memberikan kesaksian palsu. Maka sesungguhnya itu bukan sekedar mencoblos gambar, bukan melobangi kertas. Saat itu kita sedang bersaksi, aku bersaksi di hadapan Allah bahwa orang ini layak menjadi wali kotaku, gubernurku, bupatiku 5 tahun ke depan. Bismillah. Saksi palsu kita, dosa besar. Saya tidak pernah bosan menyampaikan itu, Bang Hardi. Dimanapun saya sampaikan, dan saya yakin dan percaya kalau saya sampaikan itu dalam masjid, yang mendengar hanya 100 orang. Tapi begitu saya sampaikan di podcast cakap, jangan tak cakap. Alhamdulillah. Seluruh orang. Ya. Seluruh orang mengetahuinya. Penting nih Ustadz, karena kita tidak hanya bicara presiden wakil presiden, tapi kita juga bicara sampai ke pimpinan yang paling kecil. Dan tadi pesan Ustadz saya kira didengar oleh semua, dan mudah-mudahan ini menjadi catatan penting menghadapi pilkada pada ujung tahun 2020. Ustadz, sedih saya sekarang nih Ustadz. Kenapa Bang? Karena nak cakap saya ini tidak berakhir. Jadi kalau boleh Saya khawatir. Ya. Saya khawatir Bang, ini acara Abang ini berubah menjadi Ustadz banyak cakap, Bang Hardi tak bercakap. Kalau Ustadz wajib banyak cakap. Karena saya mau mendengar apa yang dia cakap. Kalau saya ini cakap, boleh tak cakap. Oleh karena itu Ustadz, saya sangat berterima kasih pertemuan ini. Dan saya sangat bahagia, saya doakan Ustadz sehat walafiat. Dan tentu saja saya berkeinginan Ustadz menyampaikan beberapa hal penting mungkin di penghujung cakap tak cakap ini. Silakan Ustadz. Pertama, tidak ada masa berhenti expire untuk berbuat baik. Lihatlah bagaimana Bang Hardi. Bang Hardi tetap muda, Bang Hardi tetap semangat, Bang Hardi tetap spirit, tetap. Saya terus terang mengambil semangat Bang Hardi, luar biasa. Yang kedua, buatlah kita tegak sama tinggi, duduk sama rendah. Persahabatan kita tak tersekat oleh apapun. Tak pernah saya merasa ada sekat dengan Bang Hardi. Selama berkenalan, selama berjalan, kita seolah sama, macam berkawan saja. Macam seumuran saja. Kalaulah tak nampak saya gambar keluarga Bang Hardi, anak Bang Hardi sudah besar, mungkin saya sangka kita ini sebaya-sebaya saja. Tapi berapa banyak pula orang-orang yang muda, dengan jaimnya kita segan menyampaikan. Tapi saya pelong, sampai pada acara ini pun pelong. Macam ngobrol kita biasa. Ya. Yang ketiga, ada persahabatan karena kepentingan. Begitu kepentingan berakhir, persahabatan putus. Tapi saya ingin persahabatan dengan Bang Hardi, persahabatan dengan seluruh jamaah yang menyaksikan ini, persahabatan kita karena Allah. Bersahabat di dunia,
bertetangga hingga sampai ke surga bersama Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Amin. Yang keempat, saya batasi Ya. pada 5. Yang keempat, bahwa hidup ini singkat. Sekejap saja. Tiba-tiba tua. Tiba-tiba sakit. Tiba-tiba mati. Mungkin saya lebih dulu dari Bang Hardi. Maka maafkan silap salah saya. Kirimkan saya doa. Yes. Tapi kita tetap bersama di alam yang lebih tenang, yang tak ada tipu daya, yang tak ada kepentingan, yang tak ada permusuhan. Makanya sesakit apapun di dunia ini sabarlah, karena sakit itu sementara. Sebahagia apapun di dunia ini jangan angkuh, karena bahagia itu juga sementara. Sementara lalu ini, habis ini kita akan pindah ke tempat lain. Yang terakhir, saya pun juga sedih karena berakhir dialog kita. Tapi sesungguhnya orang beriman tak ada yang berakhir. Orang beriman itu tak ada yang putus. Karena dia tetap akan bersama, kata Nabi, almar'u ma'aman ahab, orang akan bersama dengan siapa yang dia cintai. Dan kalau cinta, pasti akan mendoakan. Saya yakin Bang Hardi kasih dengan saya, maka Bang Hardi selalu mendoakan saya juga selalu mendoakan Bang Hardi, sehat walafiat, Amin. badan diberikan Allah Subhanahu wa taala istiqomah hati, lalu kemudian ketentraman jiwa. Dan yang paling penting, cakap jangan tak cakap, terus berlanjut dengan konten yang berkualitas, mencerdaskan umat. Jangan lupa tonton Cakap, jangan tak cakap, subscribe, like, and share. Alhamdulillah. Terima kasih Ustaz. Sehat selalu, sampai jumpa lagi. Dan sekali lagi, cakap, jangan tak cakap. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.